Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang penting banget buat Indonesia. Sebuah ide yang jujur aja jauh lebih luas dari sekedar angkat senjata atau dinas militer. Kita akan ngobrolin soal bela negara. Coba deh, kalau dengar kata bela negara, apa sih yang langsung muncul di kepala? Mungkin tentara di perbatasan ya, atau mungkin seragam militer, tank, pesawat tempur. Ya, wajar banget sih mikir kayak gitu. Tapi, gimana kalau saya bilang, di Indonesia, konsep ini tuh artinya jauh lebih dalam dan menyentuh kita semua. Karena, ya itu tadi jawabannya jauh lebih besar. Bela negara itu bukan cuma tugasnya segelintir orang, tapi ini adalah panggilan buat kita semua, setiap warga negara, setiap hari. Nah inilah yang kita sebut bela negara. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama, apa sih sebetulnya bela negara itu? Biar kita semua paham, kita harus tahu dulu definisinya. Jadi, apa makna sebenarnya dari konsep yang super penting ini? Nah, ini dia definisi resminya. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Sikap dan perilaku. Jadi ini bukan cuma soal tindakan fisik loh. Ini lebih ke soal mindset. Soal cara kita berpikir yang semuanya berangkat dari rasa cinta kita sama negara. Ini adalah komitmen yang datang dari hati. Oke, kita udah tahu apanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Kenapa konsep bela negara ini penting banget? Buat apa sih sebetulnya ini ada? Nah, sekarang kita bakal bedah tujuan dan fungsinya. Nah, coba lihat deh tujuan-tujuannya. Ini dalam banget loh, bukan cuma soal ngadepin ancaman dari luar, tapi lebih ke melindungi jiwanya bangsa kita. Menjaga nilai Pancasila, melestarikan budaya, dan yang paling penting, menjaga identitas kita sebagai satu bangsa. Dan fungsinya ini makin memperjelas kalau ini tuh tanggung jawab kita bersama. Lihat deh, poin ketiga, ini keren banget. Bela negara itu bukan cuma kewajiban yang dipaksakan, tapi juga sebuah hak. Hak kita buat ikut serta menjaga rumah kita bareng-bareng. Ini semacam panggilan yang datang dari sejarah perjuangan kita dulu. Lanjut ke bagian ketiga, nilai-nilai inti. Gini, bela negara itu kan bukan kayak tombol saklar yang bisa tiba-tiba kita on-in, nggak bisa. Dia itu harus dibangun di atas fondasi nilai-nilai dasar yang kuat. Nah, apa aja sih fondasinya? Ini dia pilar-pilarnya. Dan kalau kita perhatiin, alurnya itu logis banget. Semua dimulai dari rasa cinta ke tanah air. Dari situ, baru deh tumbuh kesadaran kita sebagai satu bangsa. Kesadaran ini dikuatin lagi sama kesetiaan ke Pancasila, yang akhirnya bikin kita siap berkorban dan punya kemampuan buat bela negara. Semuanya saling nyambung jadi satu kesatuan. Nah, ini juga nggak kalah penting. Kita masuk ke bagian keempat, landasan hukum. Jadi harus diingat ya Bella, negara ini bukan sekedar slogan atau ide filosofis doang. Ini tuh ada kekuatan hukumnya yang sangat mengikat yang tertanam langsung di konstitusi kita, UUD 1945. Tuh kan, jelas banget dan lugas. Konstitusi kita bilang setiap warga negara. Itu artinya ya kita semua, tanpa terkecuali, punya hak sekaligus kewajiban buat ikut serta membela negara. Ini adalah sebuah mandat konstitusional. Dan nggak cuma di satu pasal loh, diperkuat lagi di pasal 30. Ini menunjukkan betapa seriusnya negara memandang peran kita semua dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Peran kita itu diakui oleh hukum tertinggi. Jadi, poin kuncinya, ini adalah sebuah sistem kerja tim raksasa. TNI dan Polri itu ada di garis depan sebagai kekuatan utama. Sementara kita semua, seluruh rakyat Indonesia, berdiri di belakang mereka sebagai kekuatan pendukung yang gak kalah pentingnya. Oke, kita udah bahas filosofi dan hukumnya. Sekarang, mari kita bawa konsep ini ke dunia nyata. Gimana sih wujud bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat bentuk-bentuk praktisnya. Nah, hukum kita ngejelasin beberapa bentuk nyatanya. Ada lewat pendidikan kewarganegaraan di sekolah, ada pelatihan militer, atau mengabdi langsung jadi anggota TNI dan Polri. Tapi, coba deh perhatiin poin yang terakhir itu, karena disitulah konsep ini jadi relevan banget buat kita semua. Dan inilah inti dari semuanya. Ini yang paling keren. Artinya seorang dokter yang nyelamatin nyawa pasiennya, guru yang ngajar murid-muridnya, atau insinyur yang membangun jembatan, mereka semua itu sudah melakukan aksi bela negara. Setiap profesi, selama dilakukan dengan dedikasi buat memajukan bangsa, itu adalah bentuk pertahanan negara. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Gimana jadinya kalau kita semua mulai melihat pekerjaan kita bukan cuma sebagai karir, tapi sebagai garda terdepan pertahanan negara?
Konsep bela negara ini seolah-olah ngajak kita melihat bahwa medan perang sesungguhnya ada di sekitar kita, setiap hari. Dan kontribusi kita, sekecil apapun itu, adalah amunisi untuk membangun Indonesia yang lebih kuat.